dan tidak ada persoalan dalam kehidupan yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Ma farratna minal Qur'ani min syai'. Tidak ada yang tidak bisa ditemukan apa petunjuknya di dalam Al-Quran, termasuk wabah COVID. Setiap 4 jam itu kita diperintahkan untuk membersihkan anggota badan, mulai dari salat subuh dengan wudhu, kemudian sebelum 4 jam salat duha sebagai salat sunnah, penyeling dari salat wajib, kemudian setelah itu salat duhur, 4 jam sebelumnya salat asar, kemudian sebelum 4 jam lagi salat maghrib, sebelum 4 jam lagi salat isya, dan setelah itu kita akan tidur. Sebelum tidur kita pun dianjurkan untuk berwudu. Jadi sebenarnya Islam itu sudah memberikan syariah. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amma ba'du fa ya fil iman ya masubuh rahimakumullah. Di subuh pagi ini kita sedikit berinteraksi dengan Al-Quran di dalam menjawab keadaan, karena Al-Quran memang diturunkan oleh Allah untuk itu, dan tidak ada persoalan dalam kehidupan yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Ma farratna minal Qur'ani min syai'. Tidak ada yang tidak bisa ditemukan apa petunjuknya di dalam Al-Quran, termasuk wabah COVID. Karena saya dengar Senin pagi itu membahas tentang COVID, tapi bukan COVID-nya yang ingin saya sampaikan, karena itu ada ahlinya. Tetapi yang ingin saya sampaikan apa kata Al-Quran. Pertama, bahwa COVID itu penyakit, sesuatu yang menimbulkan sakit, dan sakit itu adalah ujian bagi umat mukmin. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah orang-orang itu menyangka bahwa ketika mereka menyatakan keimanannya lalu tidak akan diuji oleh Allah. Karena ujian itu memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri, sebagaimana ujian-ujian yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Ketika anak kita sudah 6 tahun di sekolah dasar, itu ada nanti di ujian akhir, ujian akhir tahun. Dalam rangka apa? Untuk mengetahui kualitas pendidikan yang sudah dia tempuh, sehingga dengan mengikuti ujian dia akan mendapatkan ijazah, dan ijazah itu akan dijadikan tanda untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya kalau dia tidak ikut ujian nggak dapat ijazah dan tidak bisa naik jenjang ke SLTP. Demikian pula dari SLTP ke SLTA dan seterusnya. Nah, itulah fungsi ujian yang Allah berikan kepada umat mukmin. Memang bentuknya bermacam-macam. Jadi kalau kita berbicara tentang COVID itu ujian. Nah, kemudian ujian itu tentu ada akhirnya. Akhirnya. Ada ujian 1 pekan, ada yang 2 hari dan lain sebagainya. Nah, demikian pula pandemi COVID-19 itu akan ada akhirnya, entah kapan. Nah, ini yang harus kita sabar menunggunya. Sebab ada juga yang putus asa, kapan berakhirnya? Pasti berakhir.
Karena setiap kesulitan dalam hidup itu ada akhirnya. Rasulullah SAW ketika mendakwahkan risalah tauhid di Makkah mendapat tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi tantangan itu dalam bentuk memberikan kesulitan-kesulitan kepada Rasulullah SAW. Dibatasi segalanya, bahkan terakhir diboikot makanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang beriman. Jadi beliau itu mengalami kesulitan dalam hidup, tetapi Allah memberikan sebuah harapan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nanti akan kami berikan kepadamu jalan keluar dari problema kesulitan itu yang memuaskan kamu. Tardha, yang memuaskan kamu. Maka itulah dalam rangkaian ayat-ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan bahwa kesulitan yang kami saksikan yang engkau alam itu wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tetapi lebih tegas lagi Allah nyatakan tentang kesulitan, kemudahan yang akan mencari kesulitan di surah sebelumnya. Karena dalam ilmu tafsir ketika kita membahas satu surah, kita harus mencari munasabahnya, relasi hubungannya dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Biasanya seperti itu. Umpamanya tentang Idul Adha kemarin, surah Al-Kautsar. Sebelumnya itu surah Al-Ma'un. Nah, di dalam surah Al-Ma'un itu paling tidak ada 4 celaan Allah terhadap seseorang. Lalu kemudian dijawab dengan surah Al-Kautsar dengan 4 pula jawaban dari 4 yang disebutkan di surah Al-Ma'un. Jadi ara'aita alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di surah Al-Kautsar itu jawabnya. Jangan bakhil, inna a'tainakal kautsar. Jangan lalai dalam salat, fasalli, dan jangan riya di dalam beramal, li rabbik. Lam di situ artinya untuk menunjukkan kekhususan kepada Allah. Kemudian ditutup dengan fasalli rabbika inna syanaka wal abtar. Maka demikian pula setelah Allah menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan memberikan harapan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan lebih jelas lagi dijelaskan dalam surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi Allah jelaskan bahwa beban yang ada di pundakmu itu akan aku cabut, artinya akan Allah bereskan. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan atau membebani punggungmu. Ini satu harapan. Makanya di dalam kajian tauhid ada bab yang membahas tentang al-khauf war raja. Nah, ini yang barangkali perlu dikaji lebih jauh lagi dalam tema ini, karena saya melihat kok ada ketimpangan antara khauf dan raja. Khauf itu kekhawatiran. Jadi kalau kita mendapat penjelasan dari tenaga kesehatan bahwa COVID-19 itu berbahaya begini, lalu dilakukan protokoler, kita ikuti protokoler itu sebagai bentuk khauf. Tetapi khauf itu jangan berlebihan sehingga merusak tatanan syariat. Maka itu selama ini saya termasuk yang menentang, terus terang saja, ditiadakannya salat Jumat. Ditiadakannya salat Jumat. Mudah-mudahan di sini tidak, tapi di Bali itu ditiadakan beberapa bulan. Memang kita harus khauf, tetapi raja juga harus kita seimbangkan. Harapan bahwa Allah menjanjikan kepada kita apabila kita senantiasa beribadah kepadanya, maka akan diberikan macam-macam janji-janji dalam Al-Quran. Harapan-harapan yang Allah berikan, termasuk kalau kita kaitkan dengan COVID itu. Karena konon kata ahli, baksil itu bisa hidup 4 jam sampai 4 jam di daerah-daerah tertentu di tubuh kita, di mata, dan di dalam Islam setiap 4 jam itu kita diperintahkan untuk membersihkan anggota badan, mulai dari salat subuh dengan wudu,
Kemudian sebelum 4 jam salat duha sebagai salat sunnah, penyeling dari salat wajib. Kemudian setelah itu salat duhur. 4 jam sebelumnya salat asar. Kemudian sebelum 4 jam lagi salat maghrib. Sebelum 4 jam lagi salat isya. Dan setelah itu kita akan tidur. Sebelum tidur kita pun dianjurkan untuk berwudu. Jadi sebenarnya Islam itu sudah memberikan syariah di dalam menghadapi yang seperti ini. Tetapi yang perlu kita pahami lebih jauh lagi bahwa setiap kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Ini kalimat berita. Di dalam ilmu balaghah jumlah itu dibagi dua dengan garis besar al-insya wal khabar. Jadi yang insya itu artinya kalimat yang pasti, perintah, larangan, doa. Tapi kalau khabar sebagaimana definisinya dalam ilmu balaghah, al khabaru yahtamilu sidqa wal kadhiba. Selama dia khabar maka di dalamnya ada unsur kebenaran dan kebohongan. Itu berita. Walaupun kita kadang-kadang sering salah. Ada berita dipercaya ternyata tidak benar. Bukan beritanya yang salah, kita yang salah menyikapi berita. Karena ada berita langsung kita benarkan. Dalam bahasa tidak. Di dalam berita itu ada as-sidq wal kadhib. Ada kebenaran dan kebohongan. Maka kita selidiki, kalau ternyata faktanya benar, baru kita benarkan berita itu. Dan kalau faktanya bohong, ya kita katakan hoax. Tapi kadang-kadang kita tidak begitu nampak berita, di-share langsung ke yang lain. Ternyata hoax. Bukan beritanya yang salah, kita yang salah di dalam menyikapi berita. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwa ayat ini berita. Artinya kalau kembali kepada definisi itu, yahtamilu sidqa wal kadhiba, mengandung kebohongan dan kebenaran. Tetapi karena ini firman Allah, maka para ahli mencoba untuk mencari kepastiannya. Karena berita tidak pasti. Tetapi ayat ini walaupun bentuknya berita, dicari kepastiannya. Sebagaimana kita mafhum, Al-Quran ini merupakan kitab yang memang ajib ya, penuh keajaiban. Untuk berinteraksi kepada Al-Quran itu tidak cukup satu ilmu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tentu didahului dengan mempelajari abjad, lalu dirangkai, selesai. Untuk belajar bahasa Arab, ya sama saja. Belajar huruf hijaiyah, dirangkai, sudah selesai. Tetapi Al-Quran tidak cukup kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Karena ada tuntunan Al-Quran, di samping kita bisa membacanya, ada persyaratan lain. Bukan sekedar membaca, tetapi tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, untuk tartil di dalam membaca Al-Quran maka perlu belajar ilmu tajwid. Perlu ilmu baru, ilmu tajwid. Kalau sekedar bahasa Arab saja cukup belajar huruf hijaiyah dirangkai satu ya udah. Tapi Al-Quran tidak. Karena tidak sekedar dibaca biasa, tetapi harus murattal. Warattilil Qur'ana tartila, agar tartil kita membaca Al-Quran maka belajar ilmu tajwid. Demikian pula makna kalimat, makna kata kalimat di dalamnya tidak cukup sebagaimana kita memahami membaca koran dan majalah. Sebab tidak cukup untuk itu. Sebab kita diperintahkan untuk apalah tadabbarun al-Quran, ditadabburi. Ini maknanya beda dengan membaca. Membaca itu artinya tilawah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Walaupun kadang-kadang dia salah kaprah menggunakannya. Saya sering kritik itu. Ada kebiasaan kita yang disebut MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Itu dari sisi bahasa Arab nggak benar itu. Kenapa? Karena musabaqah itu ada kata sabaka yasbiku. Sabaka begitu artinya mendahului. Maka kalau ada orang yang lebih dahulu namanya sabik, juara. Yang belakangan namanya masbuk. Jadi fa'ilnya sabik, maf'ulnya masbuk. Jadi kalau kita terlambat salat disebut masbuk. Nah, tetapi apabila ia diberi huruf alif di sulasinya itu dari wazan fa'ala menjadi fa'ala, itu umumnya lil musyarakah, menjadi
syirkah. Yang tadinya daraba memukul, daraba menjadi saling memukul. Sabaka menjadi sabaka. Yusabiku musabakah. Jadi sabaka itu saling mendahului. Nah, kalau digunakan untuk Al-Qur'an, musabakah tilatul, artinya cepat-cepatan baca Quran. Tapi karena sudah disepakati sebagai sebuah istilah, gengsi barangkali untuk ditarik, akhirnya dipecahlah maknanya. MTQ li syarhil Quran, MTQ li fahmil Quran, li tafsiril Quran, li tahsinil Quran, dibagi-bagi lagi karena sudah salah kaprah. Al-Quran bukan untuk dimusabakahkan, kecuali lari, berenang, jalan cepat, lari karung, itu baru musabakah karena saling mendahului. Kalau baca Al-Quran tidak. Nah ini. Jadi kembali kepada tadi, apalagi tadabburun Al-Quran itu membutuhkan ilmu, namanya ilmu tafsir. Tanpa memahami ilmu tafsir, kita tidak akan bisa mentadabburi kalimat, kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam Al-Quran. Bahkan ada lagi ilmu yang keempat. Tadi pertama hijaiyah, kedua ilmu tajwid, ketiga ilmu tafsir. Yang keempat itu untuk memperindah, maka ada namanya ilmu maqamat. Bagi yang pernah belajar tentu mafhum, ada 8 maqamat, ada sabak, ada sika, dan bayati, dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua, tetapi itu yang keempat dalam mempelajari Al-Quran. Ini lagu apa? Kalau nggak pernah belajar maqamat ya nggak tahu. Adzannya tadi lagu apa? Itu ada ilmu yang keempat dari Al-Quran. Nah, kembali kepada surah Al-Insyirah, walaupun tadi berita, tetapi dengan ilmu tafsir kita bisa memahami. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Ini dalam bahasa Arab disebut inna, itu huruf taukid, sesungguhnya. Jadi kalimat itu tidak lagi kalimat khabar, sudah ada kepastian karena didahului dengan huruf inna. Tidak cukup dengan inna. Lalu yang kedua apa? Diulangi. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Nah, itu juga dalam kaidah bahasa at-takrar yadullu ala ta'kid. Mengulang satu kata 2 kali, 3 kali, itu memperkuat, memperkuat. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kata apa yang banyak diulang dalam Al-Quran? Nah, ini tadabbur. Yang paling banyak disebut itu kata asyamsu, kata matahari. Kenapa matahari? Karena mataharilah dalam kehidupan seluruh makhluk itu sumber kekuatan. Dalam ilmu fisika disebut sumber energi. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sumpah itu wasyamsi waduhaha. Walaupun kadang-kadang kita salah di dalam mengasumsikan kalimat-kalimat kuat dan sebagainya. Ini kalau kita perhatikan pernyataan Al-Quran lalu kita hubungkan dengan realita, sering meleset. Maka itu dengan Al-Quran insya Allah semua menjadi pasti. Saya ingin tanya, apa yang kita anggap paling kuat dalam kehidupan kita? Barangkali orang mengatakan al-hadid, besi. Tetapi ternyata besi dilunakkan oleh api. Jadi orang kalau mau memandai besi, mengubah besi itu dibakar. Itu artinya api lebih kuat daripada besi, karena dia bisa melunakkan besi. Tetapi kalaupun api kita anggap kuat, bisa membakar ini, dia kalah dengan air. Kalau disiram mati dia. Itu artinya air lebih kuat daripada api. Ini kalau kita hubungkan terus menjadi siklus dalam kehidupan, berarti tidak ada yang terkuat dan tidak ada yang terlemah. Selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak merasa paling kuat, paling ini dan sebagainya, sehingga melahirkan ketakabburan. Jadi kalau kita perpanjang ini deretnya, besi kita anggap paling kuat, dia bisa dilemahkan oleh api. Berarti api kuat, dia dikalahkan oleh air. Air dikalahkan oleh mendung. Kenapa? Karena air itu dibawa oleh mendung ke atas. Nah, biasanya kalau dia dibawa oleh mendung, berarti mendung lebih kuat daripada api, daripada air. Karena dia dibawa, kalau sudah berat turun jadi hujan.
dan mendung kalah oleh angin. Karena setiap datang angin, mendung itu akan bergeser ditiup angin. Angin katakanlah karena dia mengalahkan mendung, dia kekuatannya tidak bisa menggeser gunung karena tidak ada gunung yang bergerak ditiup angin. Itulah kehidupan. Dari situ kita pelajari bahwa si A kuat ada kelemahannya, si A lemah ada kekuatannya, sehingga menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang terkuat dan tidak ada yang terlemah, semua milik Allah. Nah, kembali kepada ayat tadi, at-taqwa yadullu ala ta'kid, itu 2 kali diulang, itu menunjukkan penguatan. Sudah didahului inna, diulang lagi menjadi 2 kali. At-taqwa yadullu ala ta'kid. Kemudian yang ketiga, indikasinya ada huruf ala. Jadi huruf ma'ah. Ma'ah itu ma'iyah, kebersamaan. Artinya selalu akan ada kelanjutannya. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan diiringi oleh kemudahan. Indikasi keempat, kalau kita telaah dengan ilmu tafsir, kata al-usr itu beda menyebutnya dengan yusr. Padahal sama, ini sama-sama isim. Al-usr itu diberi alif lam. Alif lam itu li ta'rif. Al-usr artinya kalau disebut al-usr 10 kali pun disebut, tetap yang dimaksud 1 karena sudah li ta'rif, sudah makrifah al-usr. Tapi yusran nakirah. Kalau dia disebut 2 kali berarti 2 yang dimaksud. Kalau dia disebut 3 kali berarti 3 yang dimaksud. Apa maknanya? Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra, bahwa dalam 1 kesulitan minimal Allah akan berikan 2 kemudahan. Nah, ini kalau kita tadabburi dengan ilmu tafsir. Jadi Al-Quran luar biasa itu kalau kita mau mengkaji lebih jauh lagi. Ini hanya contoh saja bagaimana mentadabburi Al-Quran dengan ilmu tadi, ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu tajwid, lalu ilmu tafsir, bahkan untuk memperindahnya ada maqamat. Jadi tidak lagi sekedar berita, tetapi sebuah kepastian bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Makanya jangan bertanya kapan selesainya, pasti selesai. Kapan berhentinya, pasti berhenti. Karena ini jaminan dari Allah. Hanya pertanyaannya lagi, kalau sudah berhenti ngapain? Nah ini. Fa idza faragta fansab. Ini kalau saya membahas ayat ini sering saya bawa kepada manajemen, ilmu manajemen. Sebab kadang-kadang saya punya dasar manajemen sedikit karena pernah kuliah mengambil jurusan manajemen business administration di sebuah lembaga asing. Saya pelajari bisnis manajemen bisnis. Makanya sering diberi embel-embel MBA. Sebab saya hidup di daerah yang pergolakan dengan bisnis. Kalau tidak saya pelajari manajemen bisnis, saya tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya, karena saya di Bali pertama itu memang bisnis, tetapi dakwah tidak saya abaikan. Nah, ketika saya ditanya oleh salah seorang dosen dari Amerika, Muslim, ya, dia Muslim, Profesor Dr. Sabir, saya tanya, ada ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia tanya masing-masing mahasiswa, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini sejarah yang menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Jadi, tetapi dari sekian pertanyaan itu, dia mengatakan bahwa ayat ini ayat manajemen. Lalu saya tanyakan, bagaimana cara menjelaskannya? Dalam ilmu manajemen, setiap program itu targetnya ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini juga menjadi kelemahan kita. Kita punya program, tapi targetnya nggak jelas. Padahal seluruh ibadah dalam Islam ada target yang harus dicapai. Ini saya melebar kemana-mana karena kajian sedikit ayat ini. Jadi ketika kita diperintah salat oleh Allah, tidak sekedar memenuhi kewajiban,
Ada target yang harus kita capai. Apa itu? Aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu target salat. Tetapi kenapa yang korupsi, yang salat itu masih korupsi? Berarti salatnya belum beres. Ketika salatnya beres, tanha anil fahsya'i wal munkar. Zakat tidak sekedar mengeluarkan, membersihkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bukan sekedar membersihkan harta, tapi membersihkan hati orang yang, makanya disebut zakat. Zakat itu membersihkan. Zakki tazkiyah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu targetnya. Kemudian haji apa? Man hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Saum la'allakum tattaqun. Maka itu Dr. Abdurrahman Abdurrahman Balsam itu yang pensyarah kitab Bulughul Maram, itu di bab awal mengajarkan kepada kita memahami ibadah itu 3. Pertama, kaifiatul ibadah, bagaimana tata caranya agar sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, hikmatut tasyri', kita gali hikmah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ini tidak akan sama hasilnya. Kalau kaifiyah sama, karena ada petunjuk langsung dari Rasulullah tentang cara, waktu, dan tempat. Tetapi tentang hikmah berbeda-beda. Ada yang dalam menemukan hikmahnya. Dalam istilah itu makin dalam, makin tajam pisau analisis kita gunakan untuk menganalisa sebuah peristiwa, maka akan semakin dalam pula hasilnya. Nah, ibadah juga seperti itu, hikmatut tasyri'. Tetapi jangan lupa, kata beliau, ada yang ketiga, maqasidus syariah. Target apa yang harus dicapai dengan ibadah itu. Nah, ini kesempurnanya ibadah seperti itu. Sebab kadang-kadang juga orang, saya belum salat, ntar dulu kita singgah salat, Allahu Akbar, selesai. Itu hanya sekedar penunaian kewajiban itu. Tidak akan diperoleh hikmah di dalamnya, apalagi target. Nah, ini hal-hal penting yang kecil-kecil yang harus dipahami tentang al-Islam itu sendiri. Jadi kembali kepada tadi, fa idza faragta fansab, apabila sudah selesai sebuah program, maka segeralah beralih ke program yang lain. Jadi luar biasa Islam mengajarkan kepada kita, tidak ada waktu vakum. Kita kan kadang-kadang kalau sudah selesai santai. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Faragta fansab. Jika sudah selesai, maka segeralah beralih. Nah, kalau pandemi ini selesai, ngapain kita? Itu pertanyaannya, jawaban. Fa idza faragta fansab. Tentu sebagaimana fungsi ujian, kita harus lebih, kualitas kita harus lebih baik lagi. Program-program kehidupan kita harus lebih baik lagi. Sebab kalau sama, kata Al-Ghazali, apabila seseorang hari ininya masih sama dengan hari kemarin, itu rugi. Sudah setahun kuliah masih di semester 1. Apalagi kalau hari ini kita lebih jelek daripada hari kemarin, itu rusak, itu hancur. Sama dengan apabila program masa depan sama dengan sekarang, rugi. Kata Al-Ghazali, apalagi program ke depan lebih jelek daripada sekarang, itu seharusnya hari ini kita lebih baik dari kemarin dan program ke depan lebih baik daripada hari ini. Itu makna dari fa idza faragta fansab. Nah, kembali lagi kepada ikhtiar manusia. Kita berikhtiar, maka wa ila rabbika farghab. Apa maknanya ini? Kalau dalam bahasa Arab, ini kalimat-kalimat dibalik ini. Ini kalimat dibalik. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sama dalam tata bahasa. SPO, subject, predicate, object, fa'il, maf'ul, fi'il, sama. Nah, ayat ini dibalik ini sama dengan surah Al-Fatihah itu. Sebagai contoh saja, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibalik itu ayat. SPO-nya itu na'buduka, kami menyembahmu. Siapa menyembah kami? Subjek. Apa yang kami lakukan? Menyembah. Predikat. Siapa yang disembah? Kamu, Allah. SPO-nya itu na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi dibalik oleh Allah, iyyaka na'budu.
Artinya objeknya itu ditaruh di depan. Maka dalam ilmu tafsir bahasa Arab dikatakan al-maf'ul muqaddam yadullu ala hasar. Ketika maf'ul itu diletakkan di depan, itu menunjukkan kekhususan. Maka itu dalam menerjemahkan kata iyyaka na'budu, tidak datar itu, karena sudah dibalik. Bukan lagi kami menyembahmu, kami minta tolong kepadamu, tetapi lil hasar, khusus. Muncullah kata hanya engkau yang kami sembah. Apa maknanya? Tidak yang lain. Hanya kepadamu kami minta tolong, tidak kepada yang lain. Tapi kalau orang membaca 1000 kali tanpa memaknai maknanya, iya karena udah, tapi begitu mengalami kesulitan hidup, datang ke dukun, datang ke orang pintar. Padahal di hadapan Allah dia katakan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, dan hanya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu mendapat kesulitan minta tolong kepada yang lain. Apa kata orang Madura itu? Carpak ya. Apa artinya carpak itu? Sudah mengeluarkan satu statement di hadapan Allah, tapi ternyata berbeda. Kesulitan hidup, cari orang pintar, cari dukun, cari Arab dan lain sebagainya. Karena dia tidak memahami kedudukan kalimat ini. Sama dengan kalimat terakhir tadi, wa ila rabbika fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu caranya itu farghab ila rabbik, berharaplah kepada Rabbmu. Tapi karena dibalik wa ila rabbik menjadi OSP, berarti lil hasar, maka terjemahannya hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Jadi kita tidak boleh berharap kepada yang lain. Harapan kita hanya kepada Allah. Nah, terkait dengan di awal tadi, dengan adanya pandemi ini, kita memang harus takut, karena itu satu bahagian dari tauhid. Tetapi takut itu harus diimbangi dengan harapan. Dengan harapan Allah akan menghentikannya. Tapi kadang-kadang ya oper kita khauf kita oper, sehingga harapannya menjadi hilang. Nah, termasuk protokoler tadi, ini kan salah satu protokol yang ditentukan oleh ahlinya kesehatan. Tetapi apakah salat tetap kita lakukan ini? Makruh hukumnya orang memakai masker ketika salat. Semua 4 mazhab sepakat itu. Ada hadisnya bahwa makruh hukumnya pakai masker ketika salat. Masker itu kan topeng, itu bahasa Arab itu. Demas itu artinya topeng. Salat pakai topeng itu makruh. Tetapi karena ada pandemi, maka kita dianjurkan pakai masker. Seharusnya di waktu salat jangan dipakai. Kenapa? Karena kita punya raja, harapan bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah, maka hati kita suci, yang kita hadapi juga suci. Makanya seharusnya ketika kita salat copot dulu masker, itu seharusnya. Tapi karena takutnya lebih kuat, salat pun ditutup mulut. Apa konsekuensinya? Nah, ini yang menarik. Yang mencatat amal kita itu malaikat. Ini saya tambahkan sebagai sebuah tambahan ini. Ketika salat kita tutup, malaikat tidak akan mencatat apa yang kita baca. Kenapa? Sebab malaikat tahu yang kasar saja. Ingin bukti bahwa malaikat tahunya yang. Jadi kalau kita tutup, apalagi nggak ada suara, malaikat tidak melihat bibir kita. Apa? Ini orang salat ini baca apa tidak ini? Suara juga nggak kedengar, bibir juga nggak bergerak. Lalu ada yang tanya, apa malaikat? Saya katakan malaikat sama dengan manusia dalam hal mengetahui sesuatu. Banyak di dalam Al-Quran. Satu contoh umpamanya, ketika malaikat diajar, manusia diajar oleh Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau malaikat tahu isi hati manusia, ketika manusia sudah diajarkan oleh Allah tentang nama-nama, tentu malaikat juga tahu. Apa yang terjadi? Adam diberitahu nama-nama, ditanyakan kepada malaikat, apa kata malaikat? Bahwa kami tidak tahu. Jadi itu menunjukkan bahwa malaikat itu sama dengan manusia.
contoh yang paling real, barangkali kita pernah mendengarkan hadis. Ada seseorang yang ikut perang jihad di jalan Allah. Dia paling depan. Dia paling berani di depan musuh. Ditulis oleh malaikat pahala jihadnya besar. Begitu dihadapkan kepada Allah, dihapus pahala itu. Kenapa? Karena dia perang bukan lillah. Karena ia hanya sekedar digelar sebagai seorang pemberani. Ini menunjukkan bahwa mereka salah. Malaikat salah di dalam mencatat itu. Kenapa? Karena yang dia lihat keberanian orang itu, tapi dia tidak tahu hati orang itu. Dibatalkan oleh Allah itu pahalanya. Padahal sudah banyak itu pahalanya dicatat oleh malaikat. Karena dia paling depan, paling. Ternyata kata Allah, coret ini. Karena yang aku tahu kata Allah, dia berjuang bukan karena Allah. Karena agar ia digelar sebagai seorang pahlawan. Yang kedua, orang yang punya harta, oh dia omongkan hartanya, ditulis oleh malaikat, pahalanya besar. Di hadapan Allah dianulir itu semua. Karena kata Allah, dia infak sedekah agar digelar sebagai seorang dermawan. Yang ketiga, ini artinya panjang ini. Yang ketiga, orang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ditulis oleh malaikat setiap waktunya. Al-Quran, baca Al-Quran, dianulir oleh Allah. Kenapa? Karena dia lakukan itu agar disebut sebagai ahli baca Quran, sebagai qari. Maka itu yang sederhana tadi saya lanjutkan. Ketika mulut kita tutup, malaikat tidak akan tahu apa yang kita baca. Karena malaikat mencatat yang nampak, yang dia dengar, yang dia lihat. Begitu dia dengar dia catat, begitu dia catat. Tapi isi hati manusia dia tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu argumennya. Tapi bukan berarti saya menentang protokoler, tidak. Ini hubungannya dengan raja kita kepada Allah. Jadi rasa takut harus ada, raja juga harus ada, seimbang dia. Jangan takutnya berlebih-lebihan sehingga rajanya menjadi hilang, sehingga komunikasi dengan Allah pun terhalang oleh rasa takut. Dalam Jumat ditiadakan. Ketika salat minimal itu tarik ke bawah. Karena ada persoalan lain lagi. Kata Nabi, sujudlah engkau di 7 anggotamu. Salah satu dari 7 anggota itu dahi dan hidung. Dahi dan hidung. Nah, ketika kita gunakan masker, hidung kita enggak sampai di tanah, di lantai, karena kita tutup dengan, ini persoalan kecil, tetapi saya sampaikan agar menjadi sebuah renungan kita. Hidung itu harus sampai di lantai. Tetapi ketika kita tutup enggak sampai itu, enggak sempurna wudhu kita itu. Karena dalam kaifiah salat 7 anggota itu harus nempel di tanah. Salah satu 2 ujung kaki, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan dahi beserta hidung. Itu dalam hadis. Nah sekarang kita tutup, nggak nyampe dahi kita kan, karena kita halangi dengan kain. Bisa-bisa nggak sempurna sujud kita. Nah ini hal-hal sederhana, tetapi perlu kita perhatikan. Seimbangkan antara khauf dan raja. Jangan lebih kuat khaufnya, rajanya kalah. Tapi sebaliknya, lebih kuat rajanya, khaufnya kalah, sehingga nggak menggunakan masker selamanya. Masker juga masker juga dari Allah, dia yang menciptakan. Kalau emang sakit, sakitlah. Nah itu namanya khaufnya kalah oleh raja. Jadi tetap harus kita seimbangkan antara raja dan khauf. Maka kalau saya pribadi, kalau salat saya copot, atau paling tidak saya tarik ke bawah. Sebab 2 hal yang saya khawatirkan. Saya khawatir malaikat tidak melihat komit bibir saya, karena yang dicatat oleh malaikat yang dia lihat dan dia dengar. Dia tidak tahu isi hati manusia. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Yang kedua, ketika kita sujud, hidung termasuk bagian dari dahi, harus nempel di bumi. Nah ini persoalan fikihnya, karena memang Islam kan meliputi berapa hal fikih, akidah, syariah, kemudian halal yang lain. Makanya kalau kita mengkaji satu ayat, ya semua harus kita kaitkan, bukan sekedar kait syariahnya, tauhidnya, akhlaknya
juga. Nah itulah Islam. Barangkali karena waktu kita memang terbatas, apalagi hari Senin, pekan pertama, yang biasanya pegawai negeri upacara, makanya saya tidak berpanjang hari Senin. Misalnya kan upacara di kantor-kantor. Nah baiklah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah dari silaturahim. Setiap saya datang ke Sumeneb, saya selalu berusaha bagaimana untuk bersilaturahim dengan ikhwah fil iman, walaupun hanya sekedar melalui kajian-kajian seperti ini, karena itu juga bagian dari pokok ajaran Islam. Karena waktu maka nggak ada tanya jawab ya, karena hanya sedikit waktu, maka saya ini dengan kalimat alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.